Tata cara memakai kain ihram yang benar sesuai dengan syariat Islam. Pakaian ihram merupakan pakaian wajib dan sebagai pertanda kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Jadi, Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian harus mengetahui bagaimana tata cara memakai kain ihram, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, apa sih yang disebut dengan kain ihram itu? Jadi, kain ihram atau pakaian ihram adalah pakaian putih yang disebut juga sebagai pakaian suci. Pakaian ini tidak boleh dijahit. Bahkan cara pemakaiannya pun ada ketentuannya, yakni hanya dililitkan ke sekeliling tubuh jemaah. Dalam praktiknya, tata cara memakai kain ihram berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Perbedaan tersebut terletak pada aurat yang harus ditutup. Untuk laki-laki yaitu 2 lembar kain yang tidak berjahit yang dipakai untuk bagian bawah menutup aurat, dan kain satunya lagi diselendangkan. Sedangkan pakaian wanita ihram adalah menutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Mari kita bahas mengenai tata cara memakai kain ihram baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, untuk tata cara memakai kain ihram bagi laki-laki yaitu pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit yang dipakai untuk bagian bawah menutup aurat, dan kain satunya lagi diselendangkan dari bahu hingga bawah ketiak. Nah, berikut tata cara memakai kain ihram bagi laki-laki. Untuk langkah yang pertama yaitu untuk bagian bawahnya. Pertama-tama, ambillah salah satu kain untuk menutupi bagian bawah yang akan digunakan sebagai sarung. Gunakan kain ini untuk menutup bagian atas pusar hingga di bawah lutut. Kain yang digunakan merupakan kain yang lebih panjang. Kemudian, bentangkan kaki dan mulai sarungkan kain yang lebih panjang tadi ke badan. Bentangkan tangan kanan sambil menggenggam 2 ujung kain ihram yang disatukan, dan tangan kiri diletakkan di bawah ketiak kanan untuk menahan lipatan kain. Ujung kain ihram yang disatukan ditarik ke arah kiri, sedangkan tangan kanan bergantian menahan lipatan di bawah ketiak. Ujung kain ihram yang disatukan dilipat ke dalam sehingga tidak kelihatan dari depan dan nampak rapi. Lipatan kain ihram digulung ke bawah seperti saat hendak mengenakan sarung untuk sholat. Pastikan dan perhatikan baik-baik apakah kain sudah terlipat sempurna. Jangan sampai ketika duduk atau jongkok aurat kita itu terlihat. Pastikan pemakaiannya itu nyaman, dan jangan sampai ikatan terlalu kencang sehingga menyulitkan untuk berjalan. Nah, untuk bagian atasnya yaitu gunakan kain satunya lagi untuk menutupi bagian pundak kanan dan kiri dengan cara diselempangkan. Akan tetapi pada saat melakukan tawaf itu biarkan bagian pundak kanan terbuka dan lipatan satunya diturunkan di bawah ketiak sebelah kanan supaya mudah terlepas kaitan ujung satu sisinya ke ujung lainnya. Setelah menyelesaikan tawaf, kain ihram kembali digunakan untuk menutupi semua badan seperti semula. Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kain tidak boleh melewati batas mata kaki, tidak boleh kotor. Ketika menggunakan kain ihram juga tidak perlu menggunakan pakaian dalam maupun aksesoris lainnya. Nah, untuk tata cara memakai kain ihram bagi perempuan yaitu ternyata lebih simpel dan mudah untuk digunakan. Hal yang terpenting di sini adalah pastikan kain ihram menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Pakaian ihram untuk perempuan juga tidak diperbolehkan ada jahitan. Berikut cara memakainya dengan benar. Untuk bagian bawah, kain bagian bawah haruslah panjangnya sesuai tumit. Pastikan juga harus memakai kaos kaki. Sepatu yang digunakan juga tidak boleh memiliki tumit atau heels dan terbuat dari bahan karet. Nah, untuk bagian atasnya, lengan baju panjangnya haruslah mencapai pergelangan tangan. Pastikan kerudungnya yang digunakan itu panjangnya juga harus melebihi bagian dada. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan.
Nah, untuk perempuan, pakaian ihram yang digunakan itu memanglah lebih mudah. Penggunaannya sama seperti memakai mukena ketika akan sholat. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian, setelah memakai kain ihram lalu kita berniat untuk berhaji ataupun berniat untuk berumroh. Untuk niat haji yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Dan untuk niat umrohnya yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Doa ketika memasuki Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Doa ketika melintasi makam Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam manajemen pelayanan bimbingan manasik haji itu terdapat fungsi manajemen yang diantaranya terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Untuk yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu usaha untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mengandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Perencanaan yang dilakukan oleh sebuah KBIHU yaitu melakukan pembuatan program perjalanan, bimbingan calon jemaah haji, dan dilengkapi dengan fasilitas yang akan diberikan kepada jemaah. Di sini perencanaan program meliputi bimbingan atau pembinaan yang akan dilakukan saat berada di tanah air maupun saat sudah berada di tanah suci. Memberikan fasilitas transportasi, memberikan konsumsi pada saat berada di tanah suci, akomodasi, serta perencanaan perekrutan jemaah. Setiap program yang sudah direncanakan oleh KBIHU tentunya selalu memperhatikan fungsi dari manajemen, yaitu salah satunya perencanaan. Pada saat melakukan bimbingan manasik haji di tanah air, tentunya pihak KBIHU harus sudah menentukan materi apa saja yang akan disampaikan, siapa yang akan menyampaikan, di mana akan melakukan bimbingan, dan semua itu sudah direncanakan oleh pihak lembaga. Untuk lebih rincinya, mengenai perencanaan yang dilaksanakan oleh sebuah KBIHU, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bimbingan di tanah air atau bimbingan perhaji. Dalam melaksanakan bimbingan di tanah air, sebuah KBIHU menyusun tim dalam penyelenggaraan, yaitu tim pelaksana, tim penyampaian materi. Nah, untuk tim pelaksana teknis bertugas untuk menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat teknis, seperti konsumsi, pengeras suara, serta mempersiapkan segala kebutuhan lainnya ketika bimbingan berlangsung. Sedangkan tim penyampaian materi itu bertugas untuk merancang jadwal bimbingan manasik haji yang di dalamnya itu meliputi materi yang disampaikan. Untuk yang kedua yaitu ada bimbingan di tanah suci. Bimbingan yang akan dilakukan pada saat di tanah suci itu pembimbing mendampingi serta memberikan arahan kepada jemaah supaya pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tata cara yang disyariatkan oleh Islam. Nah, untuk yang ketiga ada bimbingan di tanah air atau bimbingan pasca haji. Dalam sebuah KBIHU tidak terhenti memberikan bimbingan kepada jemaah haji, melainkan juga memberikan
bimbingan setelah jemaah haji selesai melaksanakan haji, yaitu dengan mengadakan acara alumnian di setiap angkatannya untuk memelihara kemabruran haji. Dan untuk yang terakhir ada perekrutan calon jemaah haji. Rekrutmen di dalam KBIHU berbeda dengan rekrutmen calon karyawan ataupun pekerja ataupun para pekerja. Jadi yang dimaksud strategi rekrutmen di sini merupakan sebuah kiat atau cara untuk menarik calon jemaah haji agar menjadi bagian dari suatu lembaga, di mana calon jemaah haji tersebut bisa disebut dengan konsumen. Dengan tujuan rekrutmen di dalam kelompok bimbingan ibadah haji adalah menarik calon jemaah haji sebanyak-banyaknya agar menjadi bagian dari KBIHU tersebut. Sistem rekrutmen calon jemaah haji di KBIHU menjadi kunci keberhasilan, maka dari itu KBIHU memiliki metode yang berbeda dengan KBIHU lainnya. Sistem yang umumnya diterapkan yaitu seperti sistem pemasangan baliho atau melalui alumni jemaah. Adapun strategi yang efektif itu rekrutmen melalui alumni. Karena apa? Karena melalui jemaah haji mereka bisa langsung mendengar pengalaman para alumni jemaah haji dan menceritakan perjalanan ibadah haji sebelum dan sesudah pemberangkatan. Bagaimana biaya pembimbingan yang dilakukan oleh pihak lembaga, memperlihatkan foto kegiatan selama di tanah suci sampai pemulangan ke tanah air. Maka dari situlah calon jemaah haji akan tertarik menggunakan jasa sebuah KBIHU untuk mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Untuk fungsi yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Adapun langkah-langkah yang diterapkan oleh pimpinan pembinaan jemaah haji bagi pelaksanaan bimbingan di KUA maupun di KBIHU yaitu diantaranya yang pertama adanya pembagian kerja, di mana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh para pengurus dalam bimbingan manasik haji dapat ditentukan dan dikelompokkan dalam beberapa pembimbing yang merupakan kesatuan organisasi. Sebagai sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, masing-masing pengurus memiliki tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas dan kerjanya. Untuk yang kedua yaitu adanya kebijakan wewenang kepada pimpinan atau ketua untuk mengambil keputusan. Setelah menyusun pembagian kerja, masing-masing pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus. Nah, kesepakatan bisa diartikan dengan mufakat atau melalui voting yang hasilnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk yang ketiga yaitu adanya tugas dan tanggung jawab yang ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi pengendalian. Setelah rencana kerja dibuat, struktur organisasi sudah diterapkan, dan posisi jabatan serta jabatan dalam organisasi telah diisi, maka langkah berikutnya adalah menggerakkan para pelaksana bimbingan kepada jemaah haji. Penggerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain dapat bekerja. Pada dasarnya, menggerakkan orang lain bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk menggerakkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan pimpinan, harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Nah, kemampuan atau seni untuk menggerakkan orang lain itu disebut dengan kepemimpinan. Adapun langkah-langkah penggerakan yaitu diantaranya, yang pertama ada bimbingan agar suatu kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, maka ketua regu atau rombongan memberikan bimbingan kepada jemaah dengan memberikan saran, penjelasan, dan pengalaman. Yang kedua ada perjalinan hubungan. Demi terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam bimbingan, maka diperlukan adanya jalinan hubungan atau koordinasi yang baik antara seluruh pengurus Kementerian Agama dengan para calon jemaah haji tentunya. Nah, dalam hal ini pengurus telah berupaya sebaik mungkin, misalnya dengan melalui pertemuan-pertemuan pada rapat koordinasi antar anggota sehingga tujuan awal dapat tercapai.
pengembangan dan peningkatan pelaksanaan bimbingan. Dengan adanya kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bimbingan, itu diharapkan proses kegiatan pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksana bimbingan di setiap tahunnya. Untuk fungsi yang keempat, yaitu ada controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengetahui dan melaksanakan baik dari kelebihan maupun kekurangan yang berusaha melakukan perbaikan serta mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan agar kegiatan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan dan ditetapkan. Kemudian dikembangkan menjadi kelebihan, dan pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Nah, untuk pengawasan langsung yaitu apabila organisasi melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pembinaan. Nah, untuk pengawasan secara tidak langsung yaitu pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan melalui laporan-laporan yang diterima. Nah, dalam kegiatan pengawasan, Kementerian Agama menggunakan pengawasan secara langsung dengan peninjauan pribadi, yaitu ketua datang langsung dan melihat sendiri proses bimbingan kepada jemaah dengan cara Nah, dengan cara tersebut pimpinan mengharapkan keterbukaan dan kebenaran dalam menerima informasi sekaligus pendapat tentang perbaikan dan penyempurnaan dari pembimbing atau pembina dan jemaah. Nah, pada tahap pemberkasan dokumen, pengawasan oleh ketua dilakukan secara tidak langsung. Akan tetapi pada tahap bimbingan kepada calon jemaah, ketua ikut terjun dan mengawasi dalam proses bimbingan, melainkan juga ikut aktif membimbing jemaah. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi bimbingan manasik dilakukan pada saat yang pertama, yaitu hari kedua setelah materi yang hari pertama disampaikan langsung dipraktekkan di depan para calon jemaah haji sekaligus mengevaluasi diantaranya tata cara memakai ihram, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan tahallul. Dan untuk yang kedua yaitu setiap bimbingan manasik haji itu diterangkan hikmah dari ibadah haji, dan dalam manasik perlu yang namanya itu praktek, karena kalau hanya materi saja, calon jemaah kurang terlalu memahami dan dengan bisa membantu para calon jemaah yang sudah lanjut usia. Untuk yang ketiga, pihak Kementerian Agama melakukan evaluasi setelah kepulangan jemaah haji guna mengetahui perubahan para calon jemaah haji setelah pergi haji dan sekaligus mengingatkan para jemaah agar menjaga akhlaknya. Untuk terakhir, pihak Kementerian Agama melihat dari berbagai titik dan keadaan pelaksanaan bimbingan manasik yang dilakukan oleh KUA maupun KBIH. Nah, setelah itu dirapatkan oleh panitia dan melaporkan kepada kepala, kemudian dibahas oleh kepala PHU dan para panitia pelaksana. Unsur-unsur manajemen pelaksanaan manasik haji itu sama halnya dengan unsur manajemen pada umumnya, yaitu 6M yang terdiri dari man, money, method, machine, materials, dan market. Untuk yang pertama yaitu ada man atau manusia. Dalam kegiatan manajemen, faktor manusia merupakan salah satu unsur terpenting, sehingga berhasil atau gagalnya suatu kegiatan manajerial tergantung pada kemampuan manajemen seorang manajer untuk mendorong serta menggerakkan orang-orang dalam organisasi ke arah tujuan yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan manasik haji, manusia adalah panitia penyelenggara dan narasumber yang menyampaikan manasik haji. Untuk unsur yang kedua yaitu ada money atau uang, yaitu dana yang diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, pembiayaan tersebut dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau dari donatur yang secara sukarela mau berpartisipasi memberikan sumbangan demi kemajuan sebuah proses dakwah. Dalam kegiatan bimbingan manasik, dana yang digunakan pada pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan
oleh Kementerian Agama ataupun KBIHU adalah bersumber dari dana DIPA tahun berjalan atau dana lainnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu ada metode, yaitu cara atau sistem untuk mencapai tujuan dalam kegiatan bimbingan manasik haji. Nah, metode ini biasanya dipakai oleh pemateri yang memberikan manasik haji. Metode itu berbagai macam yang disesuaikan dengan materi dan kondisi pendengarnya atau si calon jemaah haji ini. Biasanya metode yang digunakan oleh KBIHU atau KUA itu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode dan diskusi, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat ada material. Nah, material di sini yaitu berupa bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan atau misi lembaga. Bahan yang digunakan dalam manasik haji ada yang digunakan oleh panitia dan ada juga yang digunakan oleh narasumber. Yang dipakai panitia yaitu seperti ATK, sedangkan yang digunakan oleh narasumber itu seperti miniatur Ka'bah mini yang digunakan untuk pelatihan simulasi manasik. Untuk yang kelima yaitu ada machine atau mesin. Dalam alat-alat pendukung yang diperlukan di dalam pekerjaan, dalam hal ini alat yang digunakan bertujuan untuk memaksimalkan sebuah bahan-bahan yang tersedia dan memudahkan manusia. Dalam kegiatan manasik haji, maka alat yang digunakan oleh panitia itu seperti sound system, infocus, dan sedangkan yang dipakai oleh narasumber adalah pakaian ihram dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu ada market atau pasar, yaitu tempat untuk menawarkan hasil produksi. Dalam hal ini, misi lembaga dapat diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya mereka dapat menerima produk yang telah diciptakan. Dalam bimbingan manasik haji sendiri, market yaitu calon jemaah haji yang mendaftar ke KUA ataupun KBIHU di daerahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian, di sini saya akan membahas mengenai materi perjalanan haji, dimulai dari keberangkatan hingga perpulangannya. Mohon untuk disimak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama yaitu Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian, kita akan berangkat dari Indonesia. Nah, menuju ke Madinah. Nah, lamanya perjalanan di pesawat itu sekitar 8-10 jam. Nanti kita di Madinah itu kurang lebih tinggal selama 7-9 hari. Kemudian kita naik bus selama 6 jam menuju perjalanan ke Ar-Muzna, itu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama 5 hari, dan di Mekah selama 22-25 hari. Nah, setelah itu kita pulang ke Indonesia selama 1 hari. Nah, dari Bandara Mekah ke Bandara Jakarta itu waktunya 8-10 jam di pesawat. Nah, untuk pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama yaitu karena kita berangkatnya itu dari Jawa Tengah, maka kita akan dibawa dulu ke embarkasi Donohudan yang letaknya itu di Boyolali, Jawa Tengah. Lalu setelah itu kita take off pesawat lalu tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Setelah itu kita tinggal dulu di sana selama 7-9 hari di Madinah. Lalu kita ke Mekah menuju pra-Armuna. Lalu pada tanggal 8, Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian akan melaksanakan Armuna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, pada tanggal 13, Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian sudah kembali lagi ke Mekah pasca Armuna. Lalu ke Bandara King Abdul Aziz untuk pulang ke Indonesia. Dan selama di perjalanan dalam pesawat itu sekitar 8-10 jam. Dan kita akan dibawa ke debarkasi Donohudan. Nah, untuk pemberangkatan gelombang kedua itu sistemnya Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian akan dibawa ke embarkasi Donohudan yang letaknya di Boyolali. Kemudian kita akan ke bandara, lalu take off pesawat menuju Bandara King Abdul Aziz Mekah. Nah, setelah itu di Mekah kita menunggu pra-Armuna.
Arafah, Muzdalifah, Mina. Lalu pada tanggal 8 kita akan melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Lalu pada tanggal 13 Zulhijjahnya kembali lagi ke Mekah pasca Arafah. Setelah itu kita akan ke Madinah selama beberapa hari. Lalu untuk kepulangannya kita akan dibawa ke Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nah, setelah itu kita take off pesawat dan terakhir kita akan dibawa ke debarkasi Danau Medan. Nah, baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada etape atau langkah Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, setelah kita berada di Mekah selama 25 hari, maka kita akan melaksanakan Ar-Muzna. Untuk langkahnya yaitu yang pertama, Mekah menuju Arafah. Nah, angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Pelaksanaan angkutan ini dibagi menjadi 3 trip. Untuk yang pertama yaitu pada pukul 7 pagi sampai 12 siang. Dan untuk yang kedua yaitu pada pukul 12 siang hingga pukul 4 sore. Dan untuk yang ketiga yaitu pada pukul 4 sore hingga pukul 12 malam. Nah, untuk rasio penggunaan busnya yaitu 1:144 bus per bus, sehingga setiap maktab itu jumlahnya sebanyak kurang lebih 3.000 orang mendapatkan alokasi bus sebanyak 21 unit. Untuk yang kedua yaitu Arafah menuju Muzdalifah. Nah, angkutan ini pada tanggal 9 Zulhijjah dimulai pada pukul 6 sore dan terakhir pada pukul 12 malam. Jumlah bus pada layanan ini yaitu sebanyak 7 bus per maktab. Untuk yang ketiga yaitu dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah, dimulai pada pukul 11 malam. Jumlah busnya pada layanan ini sebanyak 5 bus per maktab. Dan untuk yang keempat yaitu Mina menuju kepulangan ke Mekah. Nah, pada angkutan ini tanggal 12 sampai 13 Zulhijjah dengan tahapan sebagai berikut, yaitu nafar awal pada tanggal 12 Zulhijjah. Pemberangkatan pertama mulai dari pukul 6.30 pagi dan terakhir pukul 4 sore. Dan untuk nafar selanjutnya yaitu tanggal 13 Zulhijjah, pemberangkatan pertama dimulai dari 6.30 pagi dan terakhir pukul 4 sore sampai selesai. Jumlah bus pada layanan ini yaitu sebanyak 21 bus per maktab.